106 Radio Paduka, Radio Top Wong Purwokerto. Halo, selamat pagi Kanca Paduka. Senang banget nih ya kita kembali lagi. Kalau tadi di program sebelumnya kita masih seru-seruan, dan kali ini kita bakal ngobrol karena kita ada talk show bersama dengan BPJS Kesehatan dengan tema yang pastinya menarik. Tapi kali ini Jani nggak sendirian ya, karena sudah ada tamu yang hadir dari kantor cabang BPJS Kesehatan Purwokerto. Ada siapakah beliau? Halo, selamat pagi Bapak Antonius Wicaksono. Hai, halo, selamat pagi Kak Jani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah nih Bapak. Gimana kabar Bapak hari Luar ini? biasa. Luar Untuk biasa. memenuhi undangan dari pendengar setia di Kanca Paduka, tentu kami selalu siap Kak Jani. Luar biasa sekali. Bapak ini Pak Antonius Wicaksono ini adalah salah satu claim advisor BPJS Kesehatan kantor cabang Purwokerto, betul ya? Benar sekali Kak Jani. Nah, ini buat Kanca Paduka penting banget untuk didengerin talk show-nya ini sampai dengan entar kelar, karena kita ada waktu sampai dengan jam 10.30 untuk ngebahas program promotif dan juga preventif BPJS Kesehatan. Betul Bapak? Oke, betul sekali ya? Kak Jani. Oke, jadi bagi Kanca Paduka boleh disimak nih ya, biar dapat informasinya seperti apa gitu kan. Nah Pak, ini langsung aja kita kayaknya langsung ngobrol aja ya. Iya. Sebenarnya apa sih Pak dasar hukum untuk penyelenggaraan program JKN? Oke, terima kasih ini Kak Jani. Obrolan pagi langsung pertanyaannya berat banget ini tentang regulasi, tapi nggak apa-apa. Itu satu hal yang mendasar, jadi kami perlu memberikan tanggapan nanti. Tapi sebelumnya izin Kak Jani, kami juga mau menyapa dulu ini pendengar setia dari Paduka FM di 100.6 FM. Betul sekali. Radio Top Wong Purwokerto gitu ya. Betul Bapak. Yang ada di sekitaran di Barling Cakep Mas. Barling Mas Cakep. Gitu, Barling Iya. Mas Cakep gitu, dan seluruh pendengar yang saat ini sedang beraktivitas, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk karya-karya kita hari ini. Yep. Kak Jani, terima kasih. Ini pertanyaan cukup berat, tapi kami izin menyampaikan salam hormat kami juga tentunya dari Duta BPJS Kesehatan kantor cabang Purwokerto, dan terima kasih. Ini kesempatan pertama sepertinya kami diberikan. Kita baru pernah ketemu nih sepertinya. Kak Jani ya. Baru pertama kali ini diundang di Paduka FM. Jadi kami di BPJS Kesehatan cabang Purwokerto, seluruh dari BPJS Kesehatan tentu memiliki tata nilai BPJS Kesehatan. Di sana ada integritas, kolaborasi, kemudian pelayanan prima dan inovatif. Itu yang membuat semangat kami terus berkarya sampai saat ini, Kak Jani dan para pendengar setia Kanca Paduka. Jadi kalau untuk SJSN sendiri, kalau misalnya akronimnya kan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kak Jani dan para pendengar. Jadi ini hal mendasar kenapa BPJS Kesehatan sampai sekarang sustain dan bisa memberikan pelayanan secara komprehensif kepada masyarakat secara umum. Nah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 sebenarnya yang mendasari bagaimana SJSN ini akhirnya dilahirkan. Kemudian kami BPJS Kesehatan sebagai lembaga hukum publik diamanati melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Jadi Kak Jani dan pendengar setia Paduka FM, kami lahir kembar di BPJS Kesehatan dan saudara kembar kami di BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Dan gitu, sama-sama menjalankan amanat undang-undang untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional, begitu Kak Jani. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kita di awal. Begitu Kak Jani. Kemudian ini Pak, kalau kita ngobrolin ya, apa saja sih sebenarnya manfaat untuk jaminan kesehatan ini yang bersifat pelayanan kesehatan dalam program JKN? Jadi ini untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya nih. Oke, Kak Jani kayaknya udah riset dulu ini kayaknya untuk BPJS Kesehatan. Saya udah sempat belajar nih ya, saya riset dulu nih. Iya, sepertinya juga udah masuk kurikulum nih Kak di pendidikan kita. Jadi sebenarnya hal mendasar yang bagaimana BPJS Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsinya, karena tadi kita lahir kembar, di sana juga ada badan penjamin yang lain. Kami spesifik dan spesialistiknya di pelayanan kesehatan saja, Kak Jani, tidak berkaitan dengan sistem jaminan sosial yang lain. Nah, jadi Kak Jani sudah mereview kami tuh lengkap bahwasanya untuk pelayanan bersifat perseorangan, tidak bisa dengan sifat berkelompok karena sudah ada badan penjamin tersendiri. Kemudian juga kami sifat pelayanannya di area promotif, preventif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, saat ini Kak Jani, para pendengar Paduka FM, sepertinya kita mindsetnya adalah di area di mana kuratif dan rehabilitatif kita kedepankan. Yuk kita geser di area promotif dan preventif. Agar kenapa? Sehingga nanti untuk hal-hal yang bisa kita optimalkan, bisa kita cegah, kita bisa maksimalkan di awal begitu Kak Jani. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kenapa harus ada kegiatan promotif preventif? Yang pertama tentu ini mendukung program pemerintah untuk transformasi sistem kesehatan pelayanan primer, karena memang skop pelayanan promotif preventif itu di area pelayanan kesehatan tingkat pertama Kak Jani. Iya betul. Jadi vaskes pertamanya betul juga sekali ya. Untuk pelayanan rujukan itu di area kuratif dan rehabilitatif. Sehingga kita fokuskan dulu yuk di pelayanan primer, sehingga untuk faktor resiko kemudian bisa kita temukan di awal, kemudian kita bisa mentata laksana sejak sedini mungkin begitu Kak Jani dan para pendengar, sehingga kita tidak jatuh pada area pengobatan yang sifatnya kuratif maupun rehabilitatif. Walaupun tantangannya pasti besar Kak Jani tahun 2025 ini, bagaimana peningkatan jumlah peserta di area yang kita bisa optimalkan di promotif dan preventif begitu Kak Jani. Oke, baiklah Pak, sebenarnya obrolan kita ini nanti masih panjang sebetulnya ya. Siap. Tapi kita lanjutkan lagi nanti. Jadi buat Kanca Paduka, karena ini sangatlah bermanfaat banget informasinya, tentunya buat Kanca Paduka juga disimak terus ya sampai nanti kelar. Sayang banget nih kalau misalkan sampai dilewatkan, karena ini mumpung Pak Antonius ini datang ke studio Paduka, jadi Kanca Paduka benar-benar nih harus stay tune terus ya. Yuk, masih balik lagi bareng sama Jenny Puccio, dan pasti kita masih di talk show bersama dengan BPJS Kesehatan. Kita masih punya tema yang sangat menarik ya hari ini. Ada program promotif dan preventif BPJS Kesehatan. Betul, yang pastinya sekali. Jenny nggak sendirian, masih ada Pak Antonius Wicaksono, Claim Advisor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwakarta. Kita lanjut lagi Bapak untuk obrolan di pagi hari ini. Ini mumpung masih semangat ya Kanca Padukanya. Ini kan pagi hari ini biasanya kalau pagi-pagi gini masih ada yang on fire betul, gitu ya, lagi on fire banget nih ya jam-jam segini nih. Kita lanjut lagi Bapak. Kalau tadi kita baru ngobrol sedikit, kalau sekarang saya udah mulai agak banyak nih pertanyaannya buat Bapak. Oke. Siap. Silakan Kak. Gimana nih Pak upaya BPJS Kesehatan untuk menjaring peserta yang punya faktor resiko penyakit kronis nih Pak, biar bisa mereka dapat diedukasi, terus juga ditata laksana sedini mungkin, yang kadang kita sebut apa ya, semacam screening kesehatan gitu. Betul. Terima kasih Kak Jani dan para pendengar dimanapun berada. Jadi kalau untuk karena kita mendiskusikan terkait dengan promotif preventif, tentu BPJS Kesehatan sudah mempersiapkan alatnya tuh Kak Jani. Jadi kami punya program yang namanya screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan itu bisa diakses di mobile JKN tentunya pertama Kak Jani dan para pendengar. Kemudian bisa juga melalui website BPJS Kesehatan, melalui WhatsApp Pandawa, kemudian juga pakai aplikasi Pikir tuh di pelayanan tingkat pertama. Bisa, jadi di puskesmas, dokter keluarga, klinik Pratama, dimanapun peserta terdaftar bisa melakukan kegiatan untuk screening riwayat kesehatan ini. Nah, ada 14 diagnosis Kak Jani dan para pendengar yang bisa perlu disimak dijaring ya? Betul. Yang pertama penyakit hipertensi, kemudian stroke, penyakit jantung tuh IHD, ischemic heart disease, kemudian ada juga diabetes mellitus, kemudian kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker paru, kanker usus, talasemi, kemudian juga ada apa itu yang namanya PPOK kayak gitu, penyakit paru Kak Jani, kemudian anemi, TB, kemudian hepatitis B dan hepatitis C. Jadi ada 14 diagnosis yang harapan kita bisa kita identifikasi sedini mungkin begitu Kak Jani. Oke, jadi benar-benar di screening dari awal dulu gitu ya Pak ya. Jadi Kanca Paduka bisa banget ya, tadi masuk ke websitenya bisa, terus juga aplikasinya juga bisa. Ini jangan lupa juga nih buat Kanca Paduka untuk download aplikasinya ya Pak ya.
file JKN tentunya. Sekarang kan orang semua tuh pasti pegang handphone gitu kan ya. Jadi jangan lupa buat download juga untuk mobil JKN-nya supaya nanti buat Kanca Paduka lebih mudah untuk segala urusan BPJS Kesehatan pokoknya. Amin. Ya? Oke. Terus ada program lain nggak Pak nih di BPJS Kesehatan yang tentunya punya tujuan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis buat mereka mencapai kualitas hidup yang tentunya optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Ini biasanya penting banget untuk orang-orang yang sudah lanjut usia nih Pak. Betul. Jadi Kak Jani dan para pendengar Kanca Paduka, jadi untuk program lain yang kami siapkan di BPJS Kesehatan ini berlaku nasional ya Kak Jani ya, tidak hanya di Purwokerto aja. Jadi memang berlaku nasional, ada kegiatan yang namanya Prolanis. Oh, Prolanis, di sana ya. ada kegiatan yang sifatnya sangat intens, bagaimana akses pelayanan kesehatan itu untuk khususnya peserta JKN bisa lebih dekat. Jadi Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis. Hanya saja memang kita spesifikkan di dalam 2 diagnosa, DM dan hipertensi. Kegiatannya apa di sana, Kak Jani? Jadi nanti di sana ada edukasi kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan, bahkan nanti di 6 bulannya ada semacam medical check up begitu Kak Jani. Kemudian karena ini adalah untuk diagnosis DM dan hipertensi, akan ada pemberian obat sesuai dengan indikasi medis yang diberikan selama 1 bulan penuh. Jadi tidak perlu kemana-mana, gitu, cukup di vaskes tingkat pertama saja ngumpul di situ. Ada edukasi kesehatan, ada kegiatan untuk senam misalnya, kemudian ada konsultasi kesehatan, obat juga sudah one stop service Kak Jani dan para pendengar semua. Ini yang Prolanis. Ini untuk Prolanis. Berarti ini untuk Prolanis di vaskes pertama dan mereka pasti sudah ada jadwalnya yang rutin ya. Betul. Mereka mungkin sudah dikumpulkan pada saat tanggal berapa, nanti kumpul, kemudian nanti ada pemberian obat, edukasi dan pendaftarannya cukup mudah, cukup melakukan pendaftaran ke fasilitas kesehatan di mana para peserta terdaftar. Jadi nanti teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan memfasilitasi untuk kegiatan Prolanis ini, Kak Jani. Oke, wah luar biasa banget nih. Ini informasi yang pastinya menarik sekali dan ini sangat bermanfaat nih buat Kanca Paduka. Dan masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya nih. Oke. Ini kita ngomongin peserta selain diagnosa DM atau juga hipertensi ya. Betul. Apakah BPJS juga mempersiapkan program yang lainnya gitu? Mungkin ada program-program untuk yang peserta untuk yang diagnosanya dengan penyakit yang berbeda. Oke, jadi BPJS Kesehatan semangatnya tentu pelayanan yang komprehensif begitu Kak Jani dan para pendengar. Jadi hal-hal yang mungkin belum bisa diakomodir di dalam program Prolanis, misalnya kami siapkan yang namanya PRB, program rujuk balik begitu Pak Jani. Program rujuk balik. Nah, ini gimana nih? Nah, ini yang membedakan dengan Prolanis karena tadi kita untuk Prolanis hanya 2 diagnosis, hipertensi dan DM. Nah, untuk program rujuk balik ini sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1645 tahun 2024. Di sana ada 9 diagnosis Kak Jani dan para pendengar. Di antaranya DM hipertensi sudah masuk di Prolanis tuh. Yang lain ada untuk asma, PPOK, epilepsi, skizofrenia, stroke, kemudian untuk sistem lupus erythematosus kayak gitu bisa diakomodir Kak Jani. Yang penting adalah 3 hal. Nanti mudah-mudahan para pendengar dan utamanya Kak Jani juga mengingat benar-benar bahwasanya masuk kriteria PRB itu ketika benar diagnosisnya di antara 9 diagnosis itu, kemudian benar obatnya tersedia di dalam program rujuk balik, dan yang ketiga adalah benar-benar bahwasanya kondisi penyakitnya stabil begitu Kak Jani. Jadi bisa dikelola tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan pelayanan penuh untuk pemberian obat selama 1 bulan begitu Kak Jani. Jadi akses pelayanannya bisa lebih dekat dengan tempat tinggal karena pasti dilayani tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ini untuk obrolan di pagi hari ini Bapak, dan pastinya sangat bermanfaat buat Kanca Paduka juga karena pastinya sudah dapat informasinya yang lengkap kan ya. Tapi ini ngomong-ngomong buat Kanca Paduka, kalau misalkan kok tadi kayaknya ketinggalan ya Jan ya, aku baru stay tune nih Jan, tenang aja. Nanti Kanca Paduka bisa lihat kembali. Jadi karena kita juga nanti akan ada di
channel YouTube-nya Info JKN Purwokerto. Jadi Kanca Paduka nanti bisa menyimak atau melihat langsung nanti di Info JKN Purwokerto. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Antonius Wicaksono. Terima kasih banyak Kak Jani. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat Kanca Paduka? Oke, terima kasih. Oke, ini mengiringi kegiatan kita di hari ini ya. Tentu seluruh pendengar sedang beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keselamatan di seluruh karya-karyanya. Itu yang penting tentu. Yang kedua, karena kita di area pelayanan kesehatan, yuk kita selalu mengutamakan untuk pola hidup bersih dan sehat. Dan tentunya jangan lupa untuk download dan akses mobile JKN untuk kemudahan kita sebagai peserta JKN dan tentunya untuk sustainabilitas program jaminan kesehatan nasional. Begitu Kak Jani dan para pendengar. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi buat Pak Antonius Wicaksono, Claim Advisor BPJS Kesehatan KC Purwokerto. Dan sekarang Jani harus pamit undur dulu nih dari kebersamaan kita di Talkshow BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Amin. Minggu depan mungkin ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan Kak Jani. Sampai ketemu lagi di minggu depan dan pastinya buat Kanca Paduka ditunggu terus, nanti kita akan ada talkshow berikutnya dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau pengen dapat informasi mengenai BPJS Kesehatan, kita akan kembali di minggu depan. Temanya seperti apa? Pokoknya stay tune terus di Instagramnya Paduka ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat beraktivitas kembali nanti Bapak. Baik, ya. salam sehat untuk kita semua Kak Jani, Amin. para pendengar.